Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Nawaina at-ta'allum wat ta'lim wat tadhakkur wat tadhkir wan naf' wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dilala 'ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين المعتدين المستكثرين وشر الغاصبين ويرحم المسلمين فرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Faslun wa man jahila al-waqta akhadha bi khabari thiqatin yukhbiru an ilmin aw siyahi dikin mujarrabin fa in lam yajid ijtahada bi qira'atin aw hirfatin aw nahwi dhalik. ويتخير الأعمى بين تقليد ثقة والاجتهاد فإن تيقن صلاته قبل الوقت وجب قضاؤها ويستحب المبادرة بقضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وإن خاف فوت الجماعة فيها وتجب المبادرة بقضاء الفائتة إن فاتت بغير عذر. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat-nikmatnya dapat kita jalankan di dalam taatnya. Talabul ilm. Pengkajian dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami. Di dalam pasal tentang ijtihad mengenai waktu sholat. Mengenal waktu sholat. Maksudnya kita berusaha mengetahui dengan yakin masuknya waktu sholat. Pasal ini berbahas tentang bagaimana seseorang tidak mengetahui masuknya waktu karena ada awan mendung atau tidak ada matahari, dan itu semuanya bisa diketahui dengan ijtihad, dengan dia berusaha badlul majhud fi tahsilil maqsud. Dia berusaha semaksimal mungkin mengetahui daripada tanda-tanda atau dari orang lain atau dari bunyi-bunyian, misalnya malam hari terutama ayam jago keruyukannya, atau dari berita orang yang memberikan yakin sudah masuk sholat, sekarang sudah ada azan, speaker, radio, dan lain-lain, alarm dan seterusnya. Wa man jahilal waqta. Adapun seseorang dia tidak mengetahui masuknya waktu. Karena mungkin kalau siang dengan awan yang gelap, akhadha bi khabari thiqah. Dia mengambil berita dari orang yang terpercaya, thiqah, yang dia tidak berbohong dan tidak fasik, tidak orang yang bermaksiat, dan dia orang sebaliknya yang taat, mengerti waktu-waktu salat. Yukhbiru an ilmin, dia berkata dengan dasar ilmu, mengetahui dan mengenal waktu-waktu salat, ahli salat dia. Dia memberitakan yang benar, tidak memberitakan dengan bohong. Adil, orang yang tidak menerjang dosa-dosa besar dan tidak sering mengerjakan dosa-dosa kecil. Lam yartakib kabirah wa lam yusir ala saghirah. Dia tidak pernah mengerjakan dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus mengerjakan dosa-dosa kecil. Nah, orang yang adil itu kita terima ucapannya, beritanya bahwa sudah masuk waktu sholat. Dia sudah melihat, menyaksikan dengan yakin dan atau mendengar ya daripada orang yang azan yang tepat waktu dan arif ya dengan masuk dan keluarnya waktu.
maka dia sudah menerima dari orang yang memberitakan tersebut, cukup dia sudah langsung mengerjakan sholat karena sudah tahu dari orang tersebut yang adil, yang thiqah, yang sudah terpercaya. Atau yang kedua, siyahidikin tadi, mujarrabin. Zaman-zaman dahulu masih menggunakan keroyokan ayam jago, terutama sholat subuh, ya. Dan tidak sembarangan yang diambil dengan ayam jago tersebut sudah terlatih dan sudah dicoba, dites tepat betul waktunya dia berkeroyok di waktu sholat subuh malam hari. Itu juga bisa membantu mengerti sudah masuknya waktu sholat. Kalau dia sudah tidak bisa lagi tuh, tidak ada jam, tidak ada orang, tidak ada yang lain-lain, mungkin dia piara ayam jago, maka boleh diambil dengan dilatih dan dia tahu betul-betul masuknya waktu. Biqiraatin, atau secara memperbanyak wirid, membaca wirid. Misalnya 1 juz, 2 juz, antara maghrib dan isya sudah masuk sholat. Dia membaca ratib, dia membaca wirid, zikir, sudah masuk waktu sholat isya, misalnya dari maghrib menunggu isya. Atau dia mengajar, kira-kira mengajarnya 1 jam. Nah, setelah dia mengajar, perkiraan dia sudah masuk waktu. Itu dengan kebiasaan dia. Dengan sudah dia mengetahui waktu-waktu masuk isya, dengan dia duduk dari maghrib, dia mengajar 1 jam, masuk sholat. Seperti kita sekarang, misalnya dari zuhur, mengajar, cukup waktunya asar, ya, karena sudah terbiasa. Nah, atau orang-orang pekerja keterampilan, misalnya orang penjahit, misalnya dia menjahit 5 baju. Nah, 5 baju ini cukup 1 jam, ya. Misalnya dia bisa kelarkan 5 baju, 5 kain, ya, dijahit, sudah masuk waktu isya misalnya. Atau yang banyak, dari zuhur ke asar, dia sampai zuhur, maghrib, dia sudah bisa mengetahui masuk waktu dengan keterampilannya menjahit dan lain-lain. Yang pertama, dengan dia tahu, yakin masuknya waktu, dan ada yang memberitakannya dengan ilmu, dengan percaya orang tersebut, ya, bukan hanya sekedar berita, dan dia sudah meyakinkan, ya, dirinya berusaha dengan ijtihad dari orang yang melihat, bukan dari orang yang buta, ya. Dan dia boleh mentaglid orang-orang lain. Kalau sudah banyak orang yang mengetahui bahwa masuk sholat, sudah kita ikut aja bersama-sama mereka. Fa'in lam yajid, ya, kalau dia tidak mendapatkan, ya, daripada masuknya waktu, dia bisa ijtihad, ya, biqiraatin atau hirfatin atau nahwi dzalik, dengan banyak berqiraat Quran atau majelis ilmu atau zikrullah, atau dengan keterampilan, ya, dari pekerjaan-pekerjaan teknisi, ya, dia bisa mengetahui sekian jam saya sudah kerja, masuk antara maghrib dan isya, nah dia sudah tahu. Au nahwi dzalik, atau yang lain-lainnya daripada dia bisa menentukan masuk waktu, ya, dengan alamat-alamat tanda-tanda bintang misalnya dan lain-lainnya. Wa yatakhayyarul a'ma baina taqlidi thiqah wal ijtihad. Itu bagi orang yang melihat matanya, basir, orang yang terbuka matanya melihat dengan jelas. Tapi orang buta bagaimana? Nah, orang buta tapi dia bisa mengira dengan ijtihadnya, dengan kemampuannya, dia bisa mengetahui masuk waktunya seperti maghrib dan isya, termudah, paling mudah sekali. Antara maghrib dan isya 1 jam kurang lebih. Maka dia tahu bahwa sudah masuk waktu maghrib, ya, dan juga sudah masuk waktu isya, yang dengan keterampilannya atau dengan pekerjaannya atau dengan wiridnya, bacaannya, maka dia boleh, ya, ijtihad. Dan kedua, taglid thiqah, dia mengikuti orang lain. Ada yang memberitahu dari orang yang adil dan thiqah, dipercaya, kawannya yang
betul-betul ahli taat, bukan fasik, Imam bilang sudah masuk waktu kepada si buta ini, maka cukup dia mengikuti berita dari orang lain, taklid namanya, ya, tapi dari orang yang terpercaya, atau dia ijtihad. Biasanya orang-orang buta itu mempunyai ada tongkat dan lain-lain alat-alat yang dia bisa mengetahuinya. Fa in tayaggana salatahu qablal waqt, kalau salah dia mengerjakan belum masuk waktu. Si buta ini sholat, nggak taunya belum masuk waktu. Dan yakin waktunya belum masuk. Maka wajib qadha. Dia ulang lagi sholatnya di dalam waktu yang masuk. Tadi belum masuk waktu. Dia sudah berusaha, dia mentaklid orang tapi salah. Belum masuk waktu dia sholat. Misalnya Isya. Dari maghrib dia tunggu Isya. Ada yang bilang udah masuk. Dia main taklid aja, main ikutin aja. Padahal belum masuk waktu. Nah, sholat itu tidak terjadi. Dia qadha sholat baru, sholat Isya yang di dalam waktu. Itu bagi orang yang buta. Ya. Nah, fa in tayaggana salatu qablal waqti wajaba qada'uha. Ya. Kalau dia yakin bahwa tadi dia kerjakan sholat tersebut, ya, dalam keadaan belum masuk waktu, wajib dia mengulangnya. Karena sholat tersebut tidak sah sebelum masuk waktu. Dan dia hanya taklid saja. Ya. Wajib dia ulang, wajib dia qadha, ya, setelah dia mengetahui masuk waktunya. Wa istahabbul mubadaratu bi qada'il faitah. Adapun seseorang kelewatan waktu sehingga dia tidak mengerjakan misalnya sholat subuh, biasanya ketiduran. Bi'udhrin, karena uzur. Apa? Naum wa nisyan. A'darus sholat ithnan, an-naum wa nisyan. Uzurnya seseorang meninggalkan sholat karena lupa dan tidur. Bisa diterima. Tapi ada kaitannya tidur, tidak sering-sering menjadi kebiasaan tidur. Ya. Dan dia hanya bersender dengan tidur saja, tidak, ya, tidak membiasakan, ya. Maka kalau dia dalam keadaan terlewat sholat karena ada uzur tidur atau lupa, cepat-cepat dia bayar sholatnya. Setelah keluar waktu subuh, ketiduran, sudah naik setinggi gala, setinggi tombak matahari, langsung dia qadha. Cepat-cepat. Nggak usah ditunggu zuhur, nggak usah ditunggu asar, atau sebagian ditunggu besok harinya baru qadha. Wah, telat sekali. Lebih cepat dia mengqadha daripada ditunda-tunda sehari atau lebih, ya. Wa istahabbul mubadarah bi qada'il faitah. Wa taqdimu 'ala al-hadirah. Contohnya dia harus kerjakan dulu yang qadha sebelum yang hadir. Misalnya dia salat subuh. Dia mau sholat zuhur dulu, nanti baru qadha subuh. Jangan. Qadha sholat subuh dulu, baru nanti dia sholat zuhur. Kenapa? Dia takutkan dia meninggal. Ya. Apalagi lebih cakap, setelah keluar waktu subuh, langsung dia buru-buru qadha. Yakin. Atau misalnya sholat maghrib. Sholat maghrib telat. Sholat maghrib telat di perjalanan dan macet dan seterusnya. Sehingga masuk Isya. Apa yang dikerjakan? Sholat maghrib dulu. Karena ditakutkan di antara maghrib dan Isya dia meninggal ntar. Akhirnya dia punya utang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa istahabbul mubadaratu bi qada'il faitah wa taqdimu 'ala al-hadirah. Didahulukan yang utang itu, yang qadha itu daripada yang masuk waktunya Isya. Allati la yakhafu fautaha. Karena Isya panjang waktunya. Tidak akan terhilang waktu Isya. Masih ada panjang waktu. Dia kerjakan dulu sholat maghrib yang dia qadha tersebut. Jangan sholat Isya. Sholat maghrib dulu. Karena dia tadi kelewatan sholat maghrib, ya, dengan uzur, ya, maka dia harus qadha sholat maghrib dahulu karena Isya waktunya panjang. Wa in khafa fautal jamaah fiha. Walaupun katanya dia akan terlewat nanti sholat Isyanya nggak dapat jamaah, nggak apa-apa. Dia bisa menunggu jamaah yang lain. Misal jamaah yang pertama 7:05. Dia lagi sembahyang qadha maghrib. Nanti kelewatan jamaah.
atau takbiratul ihram, nggak apa-apa. Dia bayar qadha dulu sholat maghrib yang tertinggal tersebut. Nanti dia cari, karena sholat isya panjang, dia bisa berjamaah dengan orang yang mendatang. Ya. Itu kalau tadi dengan uzur, ya, bisa di waktu yang mana tidak terlalu cepat, boleh. Ya. Tetapi kalau watajibul mubadaratu bi qada'il faita in fatat bi ghairi udhrin. Tadi kata-katanya yustahab, disunnahkan, ya, mensegerakan membayar qadha salat apabila ada uzur. Tapi kalau nggak ada uzur, dia sia-siakan waktu, dia buang-buang waktu tidak sholat, maka dia terlewat sholat tersebut dengan tidak ada alasan, maka wajib buru-buru. Kalau tadi yustahab, sunnah dia cepatkan. Ya, tapi ini karena dia memainkan waktu sholat, wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia lupa dengan waktunya. Dia main-main, ya. Maka qadha'nya lebih cepat, lebih segera. Ya. Tajibul mubadarah bi qadha'il faitah. Ya. Enggak boleh dia tunda-tunda karena ditakutkan dia meninggal. Ditakutkan nanti dia mempunyai hutang sholat kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa waktu. Mungkin satu hari ada 2 yang sholat, misalnya subuh. Ya. Mungkin lagi nanti isya ketiduran. Nah, cepat-cepat dia harus bayar karena dia meninggalkannya sholat tersebut dengan tidak ada alasan. Kalau yang tadi ada alasan, ya, kalau tidak ada alasan dia harus bayar cepat, wajib segerakan. Ajjilu bis-salati qablal faut, kata Rasulullah SAW. Segerakan sholat sebelum waktunya keluar, ya, sebelum lewat waktunya. Maka itu dengan dasar hadis, maka cepat-cepat. Begitu juga wa ajlu bit taubah qablal maut. Cepat-cepat bertaubat sebelum datangnya kematian. Yang ditakutkan ajal itu datang baghtah. Ya, ajal itu datang tiba-tiba. Maka harus dia tunaikan qadha salatnya, ya, yang secepatnya. Karena di dalam utang kepada manusia saja kita harus bayar, apalagi hutang dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat 5 waktu. Mudah-mudahan bermanfaat di dalam pasal tersebut, daripada jangan kita keluar waktu belum mengerjakan salat, dan cepat-cepat kalau kita qadha'nya di awal waktu sebelum sholat yang kedua datang, kita harus bayar dulu sholat yang tertinggal. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma'allam wa ahkami sirri asraril Fatihah.